Hai teman-teman, hari ini saya ingin membuat video pemeriksaan deteksi dini faktor risiko stroke. Untuk kasusnya bisa kita lihat ada wanita 50 tahun dengan diabetes mellitus, lalu hasil kolesterolnya adalah 267 mg per desiliter, tidak merokok, lalu tensinya adalah 154/66 ml. Untuk instrumen pertama kita pakai tabel prediksi risiko PTM. Karena dari kasus diketahui ada status diabetes, kita gunakan tabel carta dengan status diabetes mellitus. Lalu kita cek usianya. Pada kasus ditemukan bahwa wanita tersebut terdiagnosa diabetes mellitus, maka kita pakai tabel yang paling kanan. Usia pasien adalah 50 tahun, maka dia masuk di tabel yang dilingkari ini. Step selanjutnya kita masukkan data jenis kelamin wanita, maka kita ambil dua tabel paling kanan. Lalu step keempat kita masukkan status merokok, di mana wanita ini tidak merokok, maka kita menggunakan tabel yang sebelah kiri. Selanjutnya kita masukkan tekanan darah pasien, di mana sistolnya adalah 154. Pada kasus diinformasikan tekanan darah pasien 155, maka kita tarik garis lurus dari sebelah kanan menuju ke tabel yang sudah dilingkari di awal. Untuk kolesterolnya 267, maka kita bagi 267 itu kita bagi 38, maka didapatkan hasilnya adalah 7,02, maka kita tarik garis lurus ke atas sampai ke setelah ditarik garis lurus ke atas, maka kita akan dapatkan poin 10. Karena tadi poinnya 10, maka dia masuk dalam kategori ini, 10 risiko sedang. 10 sampai 20%. 10% itu adalah risiko sedang. Nah, untuk tata laksana risiko sedang, kita lakukan ini. Konseling, diet, termasuk rendah lemak, aktivitas fisik, upaya berhenti merokok, dan berhenti minum alkohol. Untuk tata laksananya, kita pertimbangkan penggunaan obat hipertensi, karena tadi tensinya di atas 140/90. Untuk DM juga karena pasien ada DM, maka kita berikan obat anti diabetes baik oral. Jika tidak mempan dengan oral, maka kita pertimbangkan pemberian insulin. Lalu kita harus lakukan follow up setiap 3-6 bulan sekali. Untuk instrumen kedua kita gunakan stroke risk assessment, di mana ini adalah beberapa faktor risiko yang harus kita tanyakan kepada pasien. Jika risikonya risiko tinggi apabila pasien menjawab ya atau tidak tahu, sedangkan apabila pasien menjawab tidak, maka risikonya adalah rendah. Karena tadi tekanan darah pasien 155, maka ini adalah jawabannya ya. Kemudian ini pasien FA itu tidak tahu, maka sudah 2 risiko tingginya. Apakah gula darah lebih dari 100? Ya, karena pasien DM, maka sudah 3 risiko tinggi. IMT-nya lebih dari, nah ini tadi tidak tahu karena tidak terbaca di soal, maka sudah 4 risiko tingginya. Lalu pola makan tinggi, lemak, jenuh, dan sebagainya, ini juga tidak tahu, maka sudah skornya 5. Apabila kolesterol total lebih 160, maka ini sudah skor 6. Pernah didiagnosis DM, maka skor 7. Kemudian mendapatkan kurang dari 50 menit aktivitas fisik, ini juga tidak tahu, maka kita anggap 8. Terus riwayat pribadi keluarga, nah ini juga tidak tahu, 9. Merokok tadi tidak ya, berarti ini risiko rendah untuk merokoknya, maka skor total pasien itu ada 9. Karena skor risiko tinggi lebih banyak dibanding risiko rendah, yaitu 9 risiko tinggi dan 1 risiko rendah, maka perlu pemeriksaan lebih lanjut pada pasien. Nah, pada selanjutnya kita akan melakukan screening Montreal Cognitive Assessment, ya atau disingkat dengan MOCAINA, di mana di sini kita mengisi identitas pasien, nama, pendidikan terakhir, jenis kelamin perempuan, umur pasien 55 tahun, dan tanggal pemeriksaan. Lalu kita minta pasien menggambar 1A, B, 2B, kemudian 3C, dan seterusnya, di mana pasien berhasil menggambar dengan benar, maka kita beri skor 1. Lalu pasien bisa menggambar dengan benar kembali kubusnya,
Di sini terlihat pasien masih salah dalam menulis jarum jam. Maka skornya untuk pertanyaan pertama ini 4/5. Kemudian untuk penamaan, di sini pasien berhasil menyebutkan gambar gajah, badak, dan unta, maka skor maksimal menjadi 3/3. Untuk memori pada recall setelah 5 menit, pasien tidak berhasil menyebut kata sutra. Maka di sini kita isi 0, jadi skornya 4/5. Untuk atensi kita baca daftar angka di mana pasien berhasil mengulangi angka ini dari awal, dan pasien juga berhasil mengulang angka 742 dari belakang, maka skornya adalah 2/2. Kemudian untuk baca daftar huruf di mana pasien berhasil mengetuk tangannya setiap kali huruf A muncul. Jadi pasien mendapat poin yang sempurna, yaitu 1/1. Pertanyaan selanjutnya untuk atensi, pasien berhasil mengurangi angka 100 dan seterusnya dengan angka 7. Maka skornya maksimal yaitu 3/3, karena 4 atau 5 hasil benar mendapat 3 poin. Untuk bahasa, kita minta pasien mengulangi, yaitu Wati membantu saya menyapu lantai hari ini, dan tikus bersembunyi di bawah dipan ketika kucing datang. Pasien berhasil mengurangi, maka nilainya sempurna 2/2. Lalu kita minta pasien menyebutkan sebanyak mungkin kata yang dimulai huruf S, tapi pasien tidak bisa menyebut lebih dari 11 kata, dia cuman bisa menyebut 7, maka nilainya 0/1. Untuk abstraksi, kita minta pasien apa kemiripan atau hubungan antara dua kata yang disebutkan. Misalnya pisang jeruk buah, di sini pasien berhasil menyebut kereta sepeda menjadi kendaraan, jam tangan penggaris menjadi pengukur atau benda. Maka skornya maksimal yaitu 2/2. Orientasi, pasien berhasil menyebutkan tanggal, bulan, tahun, hari ini, 4, dan kota juga berhasil disebut, maka skornya maksimal 6/6. Lalu kita jumlahkan dari atas ke bawah, jumlahnya adalah 27/30. Maka skornya untuk screening muka ini adalah normal. Pasien tamatan SMA, jadi tidak perlu ditambahkan 1 poin.